Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Desa Maju Makmur. Jalan-jalan sore bersama teman, ternyata hujan turun rintik-rintik. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun gosok 20 detik. Sobat YouTube perlu waspada. Saat ini virus COVID-19 mulai meningkat lagi. Tetap jaga kesehatan, dan kami senantiasa berdoa semoga kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Sobat YouTube, jika sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana cara untuk mendaftar menjadi salah satu keluarga penerima manfaat program PKH, nah di video ini saya akan jelaskan bagaimana supaya kita diterima. Ingat, siapapun bisa mendaftar di program PKH selama syarat-syarat itu dipenuhi. Namun, bagaimana supaya di antara banyak pendaftar itu, kitalah yang diterima untuk masuk di program PKH tersebut? Simak terus video ini. Namun, bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar Sobat YouTube senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Sobat YouTube, untuk masuk menjadi keluarga penerima manfaat program PKH, kemarin sudah kita jelaskan bahwa Sobat YouTube bisa mendaftar ke kantor desa atau kantor kelurahan atau di petugas SLRT atau ke dinas sosial. Nah, di situ jika Sobat YouTube mendaftar di kantor desa atau kantor kelurahan, nanti proses selanjutnya akan dilakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ini dipimpin oleh BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Hasil keputusan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ini akan dituangkan di dalam berita acara musyawarah desa, dan selanjutnya akan diserahkan kepada petugas untuk dilakukan visiting atau kunjungan rumah tangga. Sobat YouTube, bahwa kunjungan rumah tangga ini dilakukan oleh PSKS atau pendamping desa. Nah, disinilah sebetulnya kunci apakah Sobat YouTube nanti akan diterima atau tidak berdasarkan dari proses visiting oleh PSKS atau pendamping desa ini. Ada beberapa hal nanti yang akan dicatat oleh petugas PSKS atau pendamping PKH. Salah satunya, petugas akan mendata identitas rumah tangga. Akan ditulis nama kepala rumah tangga, alamat rumah tangga, kemudian di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa tempat tinggal calon penerima program PKH, kemudian dicatat nomor kartu keluarga, dicatat pula berapa jumlah keluarga dan berapa jumlah anggota rumah tangganya. Ini sebagai data awal untuk mengidentifikasi rumah tangga calon penerima program PKH. Selanjutnya akan dilakukan proses pengecekan perumahan rumah tangga calon penerima program PKH. Ini salah satu kriteria penting apakah calon pendaftar program PKH akan mendapatkan atau tidak. Karena perlu Sobat YouTube ketahui bahwa sebetulnya program Keluarga Harapan ini memang ditujukan untuk keluarga tidak mampu. Kita akan coba cek kriteria-kriteria untuk perumahan rumah tangga ini. Pertama, status tempat tinggal, milik sendiri atau kontrak atau yang lain. Kemudian kalau misalnya tempat itu adalah tempat tinggal sendiri, status lainnya gimana? Menyewa atau hak milik? Kemudian Sobat YouTube akan dicek luas lantainya. Luas lantai ini akan diukur berapa luasan lantai di dalam rumah tersebut. Tentunya luas lantai ini jika semakin luas, petugas dapat mengidentifikasi bahwa sebetulnya rumah ini dibangun dengan biaya yang cukup mahal dibanding luas lantai yang lebih sedikit. Kemudian jenis lantai yang terluas dari beberapa luasan lantai yang ada di rumah tersebut, misalnya luas lantai di dapur, di ruang tengah di kamar, dan di ruang tamu. Yang paling luas itu akan dilihat apakah lantainya masih berjenis tanah atau sudah dalam bentuk lain, semen misalnya, atau malah sudah di keramik. Nah, semakin bagus jenis lantai terluas di dalam rumah tersebut, maka akan semakin membuat ranking penerimaan akan semakin mengecil.
Kemudian jenis dinding terluas. Sobat YouTube, petugas nanti akan melihat jenis dinding terluas di rumah tersebut. Apakah terdiri dari papan kayu, ataukah terdiri dari anyaman bambu, ataukah terdiri dari jenis lain. Misalnya sudah disemin, sudah dari batu bata, atau malah dari bahan keramik yang lebih mahal tentunya. Ini juga menjadi pertimbangan petugas untuk menentukan calon penerima program ini layak atau tidak. Kemudian jenis atap terluas. Jadi di sini Sobat YouTube nanti petugas akan melihat atap terluas dari rumah tersebut terbuat dari apa? Dari genting kah? Atau dari seng kah? Atau berjenis lain, misalnya terbuat dari anyaman tumbuh-tumbuhan, misalnya anyaman daun tebu dan lain sebagainya. Sobat YouTube, selanjutnya adalah menghitung berapa jumlah kamar tidurnya. Sumber air minum juga menjadi perhatian oleh petugas. Air yang digunakan untuk konsumsi minum sehari-hari, sumber airnya dari mana? Apakah dari PDAM, ataukah dari air sumur, ataukah dari air sungai? Ini salah satu kriteria untuk menentukan bahwa keluarga ini sebetulnya keluarga mampu atau kurang mampu. Kemudian cara memperoleh air minum tersebut, apakah menggunakan pompa air, atau membayar di PDAM, atau menimba, atau malah mengambil air dari tempat yang agak jauh. Kemudian sumber penerangan utama di dalam rumah tersebut, apakah menggunakan listrik PLN, atau menggunakan genset, atau menggunakan lampu petromak dan yang lain sebagainya. Kemudian jika menggunakan listrik dari PLN, berapa daya listrik yang terpasang? 450 VA kah? 900 VA? Atau 1300 VA? Kemudian untuk selanjutnya adalah bahan bakar utama memasak. Apakah menggunakan listrik? Atau LPG? Atau minyak tanah? Atau malah dari kayu bakar? Kemudian juga dicek penggunaan fasilitas buang air besar. Apakah ada kakus, ataukah malah fasilitas untuk buang air besarnya ke sungai atau ke tempat yang di luar rumah tersebut. Kemudian jika mempunyai kakus, maka tempat pembuangan air tinjanya seperti apa? Apa dibuang langsung ke sungai atau punya tempat pembuangan sendiri? Dari beberapa parameter perumahan tersebut, petugas akan jeli mencatat mana dari kriteria-kriteria perumahan tersebut yang menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga calon penerima program PKH. Kemudian dicek aset rumah tangganya, apakah punya tabung gas 5,2 kg atau lebih, apakah punya lemari es, apakah sudah menggunakan AC, apakah ada televisi di dalam rumah tersebut, apakah menggunakan fasilitas pemanas air, apakah juga ada telepon rumah, kemudian apakah keluarga tersebut mempunyai emas atau perhiasan atau tabungan senilai 20 gram emas, ataukah di rumah tersebut ada komputer atau laptop, apakah keluarga tersebut mempunyai sepeda dan sepeda motor, jika mempunyai berapa jumlah sepeda dan berapa jumlah sepeda motornya, ataukah malah keluarga tersebut mempunyai mobil, atau perahu motor, atau motor tempel. Kemudian apakah mempunyai kepemilikan rumah lain selain rumah yang ditempati tersebut. Berapa luas lahan untuk rumah tersebut. Kemudian apakah calon menerima program PKH ini mempunyai ternak. Kemudian selanjutnya apakah calon penerima program PKH ini mempunyai usaha sendiri atau usaha patungan. Selanjutnya Sobat YouTube akan dilakukan pengecekan apakah keluarga ini sebelumnya sudah menerima program PKH, program sembako, jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerjaan, kartu Indonesia Pintar, atau menggunakan askes lain, ataukah juga sudah mendapatkan kredit usaha rakyat. Ini nanti akan dijadikan bahan oleh petugas untuk di cross checkkan dengan data exchange dari dinas-dinas yang terkait. Selanjutnya Sobat YouTube akan juga dicek tentang demografi anggota rumah tangga.
nama anggota rumah tangganya, kemudian nomor NIK-nya berapa, apa hubungan keluarga rumah tangga dan kepala keluarga, kemudian jenis kelamin, umur, status perkawinan, sudah kawin atau belum, akte nikah atau cerai, tercantum dalam kartu keluarga rumah tangga, apakah yang bersangkutan keluarga dengan disabilitas tertentu, kemudian apakah yang bersangkutan memiliki kartu ID, juga dicek juga apakah di anggota rumah tangga ada yang status hamil, kemudian ditanya juga penyakit kronis atau menahun. Pertanyaan-pertanyaan ini akan berhubungan dengan elemen yang nanti akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat, manakala masuk di dalam kriteria mendapatkan program PKH. Misalnya, jika di keluarga tersebut ada disabilitas, kemudian ada yang sedang hamil, atau di dalam keluarga tersebut ada yang menderita penyakit kronis atau menahun, maka ini akan menjadi dasar perhitungan berapa nilai uang yang nanti akan diberikan sebagai bantuan dari program PKH. Karena Sobat YouTube perlu ketahui bahwa program PKH ini nilainya bergantung dari elemen-elemen yang ada di dalamnya. Sobat YouTube kemudian ditanya juga tentang pendidikan anggota rumah tangga. Nah Sobat YouTube, data-data tersebut akan dilakukan data exchange dengan pihak-pihak terkait. Misalnya Dinas Dukcapil, Dinas Pajak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara, BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenagakerjaan. Sobat YouTube, demikian tadi adalah kriteria-kriteria seseorang apakah layak mendapatkan bantuan PKH atau tidak. Karena data-data ini akan dilakukan perankingan oleh Kementerian Sosial. Ketika elemen-elemen untuk mendapatkan program PKH ini dipenuhi, tetapi yang bersangkutan tidak masuk dalam keluarga miskin atau keluarga tidak mampu, tentu saja elemen-elemen tersebut tidak berfungsi. Meskipun di situ ada ibu hamil, atau ada penyandang disabilitas, atau ada yang punya penyakit menahun, tentu saja tidak mendapatkan bantuan dari program PKH. Namun Sobat YouTube, data-data tersebut akan dilimpahkan ke program yang lain. Misalnya untuk disabilitas akan dilimpahkan dengan program Kementerian Sosial yang lainnya. Ketika syarat tidak mampu ini tidak dipenuhi, maka akan susah untuk diterima menjadi keluarga penerima manfaat program PKH. Jadi kesimpulannya Sobat YouTube, semakin tidak mampu, maka yang bersangkutan akan semakin mudah untuk mendapatkan program PKH. Karena memang tidak mampu adalah syarat utama seseorang bisa masuk di dalam keluarga penerima manfaat program PKH. Dan jika itu dipenuhi, maka selanjutnya akan dicek elemen-elemennya. Elemen-elemen ini akan mempengaruhi berapa nilai yang diterimakan ke keluarga tersebut di dalam proses pencairan program PKH. Sobat YouTube, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat YouTube semua, khususnya bagi Sobat YouTube yang ingin mendaftar dan diterima di program PKH. Dan jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan bagikan di grup-grup yang Sobat YouTube miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.